Shalom, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini? Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia ada bersama kita, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia memberikan kekuatan bagi kita dan senantiasa memperbarui kehidupan kita. Bila saat ini kita sediakan hati yang terbaik untuk menyembah Dia yang sudah bertahta di surga dan menyediakan pertolongan bagi setiap kita. Sebab Dia nyatakan kemenangan bagi setiap kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan bersama, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang. Mari umat Tuhan bangkit berdiri. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Yes. Haleluya. Ku yakin Kau hadir. Amin, amin. Yes. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Hadir di sini. Haleluya. Amin. Ku yakin biarlah lama ya sekali lagi nyatakan ku yakin. Ku yakin. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oh, haleluya, haleluya. Ada kemenangan di setiap hidup kami. Ada kesembuhan, ada kelegaan di dalam Yesus Tuhan yang hidup di dalam kami, tinggal di dalam kami, dan setiap kami mau tinggal melekat di dalam-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Ada keyakinan dalam setiap hati kami bahwa kelegaan Tuhan nyatakan, kesembuhan Tuhan hadirkan, kelepasan Tuhan berikan. Amin, amin. Biarlah maya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Kau Allah di dalam Yesus Tuhan yang sudah memberikan kemenangan saat kami datang berseru kepadamu. Kiara lama yase, kira lama yasa, kara lama yase. Haleluya. Ketika kami datang di tempat ini Tuhan, setiap kami mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Dan segala beban yang ada dalam kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Sebab Engkau yang sanggup memberikan kelegaan ketika kami datang kepadamu.
Kemenangan demi kemenangan kami rasakan. Kelegaan demi kelegaan kami rasakan. Kesembuhan demi kesembuhan kami rasakan. Mujizat demi mujizat kami alami. Keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidup kami. Sebab kami menyembah-Mu, Allah yang hebat, yang perkasa, Bapa yang kekal, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang merindukan hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi, melekat padanya lebih dekat lagi. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, yes, terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Sorak-sorai kemenangan bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk indahnya hari ini dan hari-hari ke depan. Senantiasa Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam setiap langkah kami umat-Mu ini Tuhan. Maka saat ini kami mau persembahkan hidup kami, segala apa yang ada pada kami, biarlah berkenan bagi-Mu Tuhan. Segenap pujian, nyanyian, penyembahan, ucapan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, segala kebaikan-Mu boleh kami rasakan, kami nikmati, dan kami bersuka cita sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia memberikan kemenangan atas setiap kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menyatakan segala kebaikan. Mari serukan namanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. amin, haleluya. Maju, Nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Yes, amin. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersama-sama bangkit menyerukan kemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, yes, maju, amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, katakan nama Yesus. Nama Yesus, amin. Dia menara yang kuat, tempat perlindungan. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Ya, Nama umat Tuhan katakan kembali dengan iman. Nama Yesus. Nama Yesus. Yes. Dia menara yang kuat. Haleluya. Amin. Nama Yesus. Yes. Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tetap yakin dengan nama Yesus kita menang. Amin. Dan berkat-berkatnya, penyertaannya tak pernah berkesudahan. Sebab dari dulu, semula sampai selamanya, Dia ber-Immanuel. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang
pegang erat tanganku. Haleluya. Glory, glory. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tak pernah terbatas. Berkat-Mu alun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Glory, glory. Tiada berkesudahan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Rahmat-Nya selalu baru dan tak pernah berakhir, tak pernah berkesudahan. Begitu pula penyertaan-Nya sempurna atas setiap kita. Dia yang terbaik dalam setiap langkah hidup kita. Dia menjadi penolong yang setia dan Dia tetap ada dalam segala keadaan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takut
tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Setiap kami merindukan-Mu dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Kau baik walau keadaanku tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Kau baik, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap kita, mari kita taruh hidup kita, letakkan setiap beban hidup kita dalam segala keadaan apapun kita saat ini, sekalipun itu keadaan tidak baik,
Tetapi rancangan Tuhan senantiasa baik bagi kita. Di balik kondisi yang tidak baik, di balik keadaan yang tidak baik, di balik kelemahan-kelemahan kita, ada kekuatan besar, yaitu kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang maha dahsyat, mengangkat kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, membawa kita pada kebaikan demi kebaikan. Dan mari kita bersama sediakan hati yang terbaik untuk firman itu semakin berkarya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Kita angkat pujian ini. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sekali lagi dengan segenap hati. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sepenuhnya percaya, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. sekali lagi kami sepenuhnya percaya Tuhan, Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Mari kita sejenak diam tenang di hadapan Tuhan. Saya hanya mengajak renungkan apa yang sudah terjadi dan engkau alami. Bukankah Tuhan itu baik? Sampai dengan saat ini, rancangan dan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk saat ini kami boleh ada berdiri di hadapan Engkau. Tidak ada kata yang lain selain kami berkata terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun mungkin kami belum melihat kondisi kami baik, tapi kami percaya bahwa Engkau yang terbaik bagi kami. Amin. Meskipun mungkin saat ini kami belum merasakan, tetapi kami percaya rencanamu yang sungguh indah atas setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah iman kami yang terus mau melekat percaya akan janjimu ya Tuhan. Amin. Karena itu Bapa, saat ini biarlah kiranya Roh Kudus terus meneguhkan setiap iman percaya kami, meneguhkan setiap kami, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus melekat dan mengandalkan serta percaya akan Engkau. Amin. Karena itu kami butuhkan firman-Mu Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh, sehingga iman kami semakin kuat. Amin. Karena itu kami butuh Engkau. Kiranya Engkau berbicara atas setiap kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga bekerja atas setiap kami. Amin. Kiranya jamahan-Mu, urapan-Mu bagi kami semua. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu tak akan mudah kami pahami dengan akal kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi setiap kami, terkhusus kekuatan untuk kami mengerjakannya. Kami siap ya Tuhan untuk menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Minggu kemarin kita belajar tentang budaya, ya, baik itu budaya Yahudi yang berlawanan dengan budaya Babel. Tentunya dari perkara ini kita diajak, kita dibuat untuk memahami, mengerti bagaimana budaya Yahudi tentunya mengajak setiap umat Tuhan untuk kita selalu datang menyembah, melekat kepada Tuhan. Berbanding terbalik dengan budaya Babel, bagaimana budaya Babel kalau kita pelajari kemarin, kalau kita mendengar kemarin, itu akan membawa setiap orang, akan membuat setiap orang semakin hari mereka akan bergeser dari Tuhan. Akan membawa setiap orang dengan situasi, kondisi, tekanan hidup, dan juga bahkan dengan teknologi, dengan perkembangan zaman yang saat ini ada, akan membawa setiap orang, setiap manusia akan semakin menjauh dari Tuhan. Sebab itu supaya kita bisa memahami, kita bisa kuat di dalam kehidupan kita masing-masing, bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan, dan kita harus melekat kepada Tuhan. Tentunya iman kita harus semakin bertumbuh. Kenapa Bapak Ibu? Sebab semakin hari saudara akan mengalami yang namanya budaya atau mengalami teknologi yang berkembang, yang tentunya membawa dampak yang cukup signifikan di dalam kehidupan kita semua. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada di dalamnya. Satu pertanyaan, apakah engkau mau dikendalikan dengan budaya teknologi yang sekarang berkembang, atau engkau yang mau mengendalikan teknologi atau budaya itu? Itu sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ya. Hari ini kita akan belajar sebuah tema. Ya. Kita baca bersama 2-3. Buatlah tindakan nyata untuk menyatakan imanmu. Saudara, membuat tindakan nyata ini memang membutuhkan iman. Iman itu harus bertumbuh, iman itu harus nampak, iman itu harus kuat di dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita bisa mewujud nyatakan sebuah tindakan dari iman kita, dari percaya kita. Ya. Melandasi pembacaan kita dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Kira-kira sudah hafal? Hafal? Lihat sejenak. Nah, sudah, matikan Mas. Nah, ya. Kita semua mengucapkan bareng-bareng. Amin. Amin. Ibrani 11 ayat yang pertama, 2-3. Iman segala sesuatu dan bukti yang tidak kita lihat. Ya. Sekali lagi ya, 2-3. Matikan dulu Mas. Matikan dulu ya. Ini sedikit biar kita boleh, otak kita, memori kita itu bekerja. 2-3. Iman adalah yang tidak kita, dan bukti yang tidak kita lihat. Ya. Terima kasih, kiranya itu akan membuat kita sini memori kita boleh ada, dan terus firman ini terpatri dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, berbicara masalah iman, tentunya setiap kita sudah memahami bagaimana setiap kita harus iman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan tentunya tidak ingin setiap kita iman itu stagnasi atau bahkan iman itu menjadi mati. Ya. Dan inilah yang dikehendaki, kenapa di dalam setiap momen ibadah, kenapa dalam setiap momen-momen ibadah pertemuan kita, dalam komunitas kita, di dalam gereja ini selalu ada disampaikan yang namanya firman Tuhan. Dengan maksud, dengan tujuan supaya apa? Iman kita itu bertumbuh, iman kita itu maju, iman kita itu mengalami sesuatu perubahan yang signifikan. Sehingga apa? Ketika saudara dan saya keluar dari tempat ini, kita menghadapi sesuatu yang nyata di luar sana, kita akan tetap mampu dan kita akan tetap terus melangkah. Karena itu mari di setiap momen ketika saudara dengar firman Tuhan, renungkan itu baik-baik, renungkan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu membuat iman saudara semakin maju, semakin naik. Ya. Saudara mungkin tidak hanya berjumpa di sini, ya, di hari Minggu, kemudian next time saudara bisa masuk gabung di dalam komsel-komsel, karena di situ saudara akan belajar.
merenungkan, men-sharingkan tentang yang namanya firman Tuhan. Dan di situ saudara akan dibuat bersama-sama untuk belajar, untuk semakin hari saudara memahami yang namanya firman Tuhan. Amin. Amin. Karena itu mari cari komsel yang terdekat di mana. Oh, kalau perlu buat komsel baru, oke, enggak masalah. Ya, buat komsel baru. Mungkin di sekitarnya ada 3-4 keluarga yang dekat-dekat, silahkan buka komsel baru. Ya, enggak apa-apa ya. Bu Gembala ya, enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa itu ya. Karena itu mari kita maju bersama-sama. Tentunya Pak Gembala juga semuanya yang ada di sini pengen setiap kita imannya tidak mati. Ya. Di luar sana mendapati mungkin jemaatnya, loh itu kok sudah mulai miring-miring ya. Nah, ya. Karena itu mari kita pelihara iman kita. Hari ini kita belajar dari sebuah tema yang berjudul buatlah tindakan nyata untuk menyatakan imanmu. Dalam Roma 10 ayat 17 bahwa bagaimana iman kita itu bisa bertambah, iman itu bisa kuat, yaitu karena iman itu timbul dari pendengaran. Kan apa seringnya kita mendengar? Ya. Mendengar tentang apa? Tentang gosip? No, bukan. Tetapi bagaimana kita mendengar tentang yang namanya firman Tuhan. Dan itulah yang akan membuat iman kita semakin muncul, semakin maju, semakin kuat. Karena itu jangan bosan untuk mendengar firman Tuhan. Pagi hari apa yang kau cari? Itu pertanyaannya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana iman yang ada dalam hati kita mendatangkan berkat? Tentunya kan begitu. Ketika kita sudah berbicara iman, bukan nama orang. Bukan nama orang. Orang namanya iman belum tentu imannya kuat juga. Ya itu terjadi. Orang namanya sabar belum tentu sabar juga. Ya. Tetapi hari ini kita belajar ya, bagaimana supaya iman yang ada dalam diri kita itu mendatangkan berkat yang nyata atas kehidupan kita. Kan kita tidak ingin, oh aku percaya, aku beriman, kemudian selesai sampai di situ. Enggak. Tetapi kita semua rindu bahwa iman itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Tentunya jawaban ini adalah tema tadi. Kita buat tindakan nyata. Amin. Kita buat tindakan nyata untuk menyatakan iman kita. Ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh, tentunya hari ini kita akan belajar 2 contoh dari Perjanjian Lama, 2 contoh dari Perjanjian Baru. Biar imbang ya, biar imbang. Kita akan lihat dahulu contoh perbuatan nyata atau contoh tindakan nyata untuk menyatakan iman. Yang pertama, next ya. Kisah janda seorang nabi. Kita bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4. Kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, nanti silakan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. PR-nya itu dibaca di rumah ya. Kisah ini ada seorang janda yang memiliki sebuah pergumulan, persoalan, permasalahan. Ketika suaminya meninggal, ternyata mereka keluarga ini mempunyai hutang. Ternyata hutang tidak hanya zaman sekarang, tapi zaman dahulu sudah ada namanya hutang piutang. Ya. Dan ketika hal itu terjadi di kehidupan keluarga ini, janda ini janda nabi. Ya, janda nabi. Pusing kenapa? Karena untuk membayar tidak ada. Karena itu si penagih hutang mau mengambil anak-anaknya untuk dijadikan untuk
membayar hutang mereka. Ini sebuah problem tentunya. Kenapa? Karena ketika anak itu sudah diambil, anak itu akan dijual menjadi budak. Dan kalau sudah menjadi budak, itu harus ada tebusan untuk membebaskan si anak itu. Ya. Itu budaya waktu itu. Ya. Karena itu si ibu ini, si janda ini, janda Nabi ini datang kepada Nabi Elisa. Menceritakan keluh kesahnya, menceritakan permasalahannya, menceritakan problemnya. Nabi Elisa, ini loh permasalahanku, aku punya hutang dan anakku mau diambil. Kira-kira bagaimana solusinya? Ya. Kemudian Nabi Elisa berkata, hai ibu, apa yang engkau punya di rumah? Kamu punya mobil? Enggak. Ya, enggak, zaman itu belum ada mobil. Apa yang dipunya? Ibu ini menceritakan, di rumah saya hanya punya minyak dalam buli-buli. Ya. Kalau berbicara minyak dalam buli-buli, ini bukan jumlah yang sangat banyak. Tidak. Tetapi ini sedikit. Ingat janda di Sarfat ketika Nabi Elia zaman itu mengalami kekeringan, datang kepada janda itu hanya juga punya minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Sekarang Elisa ini juga bujangnya Nabi Elia, ya. Kemudian menjadi nabi menggantikan Elia. Dia juga menghadapi seorang janda dengan persoalan yang hampir serupa, hampir mirip. Yang engkau punya apa? Hanya minyak dalam buli-buli. Oke, kamu pulang ke rumah, kamu nanti sampai di rumah pinjem atau minta bejana di tetangga-tetanggamu. Firman Tuhan katakan jangan sedikit. Berarti suruh pinjem atau minta yang banyak. Ya. Baik Nabi Elisa, saya akan lakukan. Ibu ini pulang, dia lakukan, dia kerjakan. Ya, next. Dia lakukan, dia kerjakan. Imannya ada dalam dirinya. Tetapi iman itu tidak dibuatnya hanya ada dalam dirinya, tapi dalam tindakan nyata dia lakukan dengan persoalannya. Dia datang kepada Elisa dan ketika dia datang dia percaya perkataan Elisa adalah perkataan dari Tuhan. Kemudian dia pulang, dia lakukan. Saudara bayangkan kalau hari ini saudara punya problem yang hampir sama berbicara keuangan. Saudara datang ke Pak Gembala. Pak Gembala bilang pulang pinjem ember tetanggamu. Kira-kira saudara di sini nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Masa seperti itu Pak Gembala? Saudara akan ragu-ragu. Tetapi lihat, ibu ini dengan tidak keraguan, dia melangkah, dia lakukan perkara itu dan kemudian dia kerjakan. Ketika dia ngalami di rumah tutup pintu, dia tuangkan, mulai tuangkan. Saya hanya membayangkan kira-kira bagaimana minyak itu bisa memenuhi. Ya. Secara hitung-hitungan, tidak mungkin minyak dalam buli-buli bisa memenuhi banyak sekali bejana. Satu pun nggak mungkin penuh. Tetapi hal itulah yang terjadi. Next. Ketika janda ini melakukan perkara itu, dia ngalami yang namanya mujizat Tuhan. Kuncinya apa? Melangkah, mewujud nyatakan iman. Imannya ada dalam diri janda ini. Tetapi iman itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia ingin melakukan, mewujud nyatakan iman itu. Sehingga apa? Mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga permasalahan hampir sama. Apa yang sudah engkau perbuat? Apa yang sudah engkau lakukan? Ya. Untuk setiap problemmu. Aku sudah bosan Pak berdoa. Aku sudah bosan Pak pakai lututku untuk berseru kepada Tuhan. Sampai saat ini belum ada jawaban. Saudara, kadang Tuhan menguji kesabaran kita. Menguji sampai di mana iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah ini sebuah kisah Raja Yosafat. Ya. Raja Yosafat ini raja yang begitu luar biasa ketika dia memimpin kerajaan Yehuda. Ketika dia ada di Yerusalem, dia mengangkat banyak sekali hakim-hakim. Dia ditempatkan di setiap kota-kota. Untuk apa? Ketika ada permasalahan-permasalahan, hakim-hakim inilah
ya, yang akan menyelesaikan. Dan Yosafat ini berpesan kepada hakim-hakim itu, aku angkat engkau menjadi hakim di setiap kota, tetapi ingat, jangan engkau berlaku korupsi. Itu pesan Yosafat. Nanti sudah bisa baca dalam 2 Tawarikh. Mulai pasal 19 sudah bisa baca. Ya. Dan satu hal lagi, ketika engkau menjadi hakim-hakim, buatlah dirimu takut akan Tuhan. Itu pesan yang disampaikan oleh Yosafat sebagai raja atas Yehuda. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Kehidupan bangsa itu mengalami sesuatu yang luar biasa ya pada masa pemerintahan Yosafat. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terkira terjadi atas kerajaan ini. Kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 20, kita akan baca ayat 2, ayat 3, kemudian lompat ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saya sarankan saudaraku yang terkasih nanti membaca 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, karena cerita kita, kisah ini ada di situ. 2 Tawarikh 20 ayat 2 dan ayat 3, kemudian lompat ayat 21 dan ayat yang ke-22. Datanglah orang yang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang sedang datang dari seberang laut Asin dan Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lompat ayat 21, 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji-muji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pandangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, kisah ini ketika Yosafat memimpin kerajaan Yehuda, terjadilah sebuah koalisi antara Bani Moab dan Amon. Mereka bersama dengan sekutu-sekutunya, mereka ingin memerangi Yehuda. Dan ini sebuah pasukan yang sangat besar. Ketika disampaikan kepada Raja Yosafat bahwa ada pasukan yang besar yang akan memerangi negeri kita, ketika Yosafat melihat, dia menghitung, tentunya sebagai raja, dia bisa menghitung kekuatannya. Kekuatan dari Yehuda dan seluruh rakyat pada saat itu tidak sebanding dengan kekuatan di mana ada koalisi musuh. Apa yang dilakukan? Yosafat disitulah mengambil sebuah keputusan untuk mencari Tuhan. Persoalan boleh ada, tetapi keputusan yang tepat itu akan membawa permasalahan kita bagaimana nantinya kita akan alami. Ya. Persoalan boleh ada, tetapi ketika kita mengambil keputusan yang benar, pasti di situ ada sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Ketika Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, menserukan kepada seluruh rakyat Yehuda dan Yerusalem untuk mereka berpuasa. Dan kemudian Yosafat ini menceritakan permasalahannya, persoalannya kepada Tuhan. Ya. Saudara, ketika nanti saudara baca di ayat yang ke-14 dari 2 Tawarikh 20, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu,
Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Perhatikan baik-baik, keputusan yang tepat itu akan membawa bagaimana Tuhan melakukan sesuatu pembelaan atas kehidupan kita. Amin. Dan itu terjadi bagaimana ada seorang pemuda yang dihinggapi roh Tuhan dan berkata menyampaikan firman Tuhan. Kamu boleh melihat pasukan itu, tetapi ingat Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Dan itu terjadi. Keesokan harinya Yosafat mengambil sebuah keputusan untuk menempatkan puji-pujian pemuji-pemuji ya, sebelum mereka maju berperang. Ya. Ini sebuah tentunya boleh dikatakan taktik yang hari ini kalau saudara lihat ilmu berperang itu enggak ada untuk perang memuji Tuhan, enggak ada saudara. Dalam ilmu perang mereka akan menghitung jarak, menghitung munisi, dia akan menghitung logistik, menghitung kekuatannya berapa hari dia akan bisa bertempur. Dia akan menghitung kekuatan musuh, apa yang digunakan oleh musuh. Itu hitung-hitungan matematika semua. Bagaimana roketku bisa nyampe ke sana. Ya. Bagaimana pasukan infanteriku bisa tembus sampai sana. Itu hitung-hitungan dalam dunia peperangan. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana Raja Yosafat dalam pertempurannya. Dia menempatkan pemuji-pemuji bagi Tuhan. Ingat di ayat 21-22. Ketika pemuji-pemuji ini sedang menaikkan pujian bagi Tuhan, dibuatlah penghadangan atas Bani Moab dan Bani Amon. Dan dibuatlah Tuhan, mereka itu saling perang sendiri. Mereka saling bunuh-membunuh sendiri. Sehingga ketika bangsa Yehuda dan Yosafat ini sampai ke sebuah lembah, di mana di situ mereka akan berperang, mendapati Bani Amon dan Bani Moab semuanya sudah mati. Berperang enggak? Perang Yosafat dan Yehuda berperang enggak? Enggak. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Percaya dengan perkataan Tuhan, melakukan tindakan. Tuhan yang berperang bagi mereka. Kemudian apa yang terjadi? Di hukum perang waktu itu sah mereka mengambil jarahan. Ketika musuh itu kalah, semuanya bisa diambil. Baik itu senjata, baik itu mungkin ternak, baik itu emas, baik itu pakaian-pakaian bisa diambil. Dan 3 hari lamanya Yehuda dan Yosafat ini mengangkut yang namanya jarahan. Luar biasa. Tidak berperang, mendapatkan jarahan sampai 3 hari penuh mereka harus mengangkut yang namanya jarahan. Dan yang hari keempat mereka tidak lupa untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-26 dari 2 Tawarikh pasal 20. Dikatakan demikian, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Artinya apa? Mereka tidak lupa bahwa Tuhanlah yang membuat kemenangan. Mereka tidak lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Karena itu mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika engkau diberkati luar biasa melimpah-limpah, apakah engkau masih ingat bersyukur? Atau engkau mungkin berkata, males nang gereja, males ibadah. Ya, kalau sudah punya uang tebel, hari-hari ini, saudara, hari-hari ini lebih senang mall saja. Ya, ibadah yang di mall, boleh silakan. Ya. Saudara, tapi saya ingin katakan, kadang berkat yang melimpah itu bisa sebagai sebuah ujian bagi kita. Masih tetap setia, masih tetap percaya Tuhan, masih tetap ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kadang kalau berkat yang berlimpah itu bisa terjadi ujian bagi kita. Ya. Karena itu mari kita melihat Yosafat mengalami perkara yang luar biasa. Ya.
mengalami hal-hal yang dahsyat atas hidupnya, dan Tuhan yang berperan bagi mereka. Itu dua contoh tindakan nyata yang ada di dalam perjanjian lama. Walaupun masih banyak sekali tindakan-tindakan yang nyata untuk mewujudkan iman dalam perjanjian lama. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru tentunya juga ada sebuah tindakan-tindakan yang nyata yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga mereka pun mengalami yang namanya mujizat. Mengalami yang namanya mujizat-mujizat terjadi atas kehidupannya. Yang pertama, mari kita lihat. Mujizat kesembuhan seorang lumpuh di dalam Markus pasal 2. Markus pasal 2 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak Ibu silahkan membaca sampai dengan ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang-orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, sampai di situ. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya kita tahu kisah ini. Ketika Tuhan Yesus ada di Kapernaum, ini sebuah tempat di mana sebelumnya Tuhan Yesus ada di tempat ibadah di Kapernaum. Dia membuat mujizat, yaitu menyembuhkan seorang pemuda yang kerasukan setan. Dan orang-orang di situ pada waktu itu menjadi heran, siapa dia? Sehingga roh-roh jahat pun ketika diperintah tunduk taat kepadanya. Kemudian Yesus kembali di situ. Tentunya ketika sebelumnya dia sudah melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang-cengang, ketika didapati Yesus kembali ke Kapernaum di rumahnya, banyak sekali orang datang berbondong-bondong ingin berjumpa atau mungkin ingin sekedar bisa juga melihat seperti apa toh Yesus itu. Ya. Tetapi di balik semuanya itu ada seorang lumpuh, tentunya Alkitab tidak menceritakan siapa namanya, di sini enggak disebutkan. Tetapi yang jelas kita tahu ada seorang lumpuh yang memiliki iman, yang tahu bahwa Yesus itu bisa membuat mujizat yang spektakuler. Yang percaya katakan amin. Yesus masih bisa, bahkan bisa sampai kapanpun melakukan mujizat. Dan ketika dia tahu, bukan sekedar dia mengerti kemudian berhenti, tidak. Mereka melakukan sesuatu, bahkan mungkin juga si lumpuh ini meminta rekan-rekannya atau sahabatnya untuk mengantarkan. Ini kan sebuah usaha Bapak Ibu, ya, usaha yang dikerjakan. Sehingga orang lumpuh ini harus dibawa oleh 4 orang. Ternyata ketika dia sampai di tempat itu, di situ juga ada permasalahan lagi. Begitu banyaknya orang berjubel-jubel, ya, ingin tahu, ingin dekat, dan ingin mendengar, melihat Yesus, sampai dia tidak bisa masuk. Kenapa? Begitu banyaknya orang. Keputusannya adalah, oh ini tidak bisa kalau lewat pintu depan. Oke, lewat pintu belakang. Pintu belakang penuh, enggak bisa. Pintu samping enggak ada. Yang ada, ya saudara, mungkin budaya atau bentuk rumah di kehidupan orang zaman Yesus itu bisa juga dikatakan bahwa rumah itu seperti atasnya itu bisa untuk dia untuk jalan-jalan, ya. Mungkin di situ juga ada pintunya untuk keluar dari situ, ya.
Sehingga orang ini atau rombongan ini mengambil keputusan kita harus naik, kita turunkan dari atas. Entah itu mau jebol dari atas atau membuka pintu yang dari atas, tentunya orang ini diturunkan dari atas. Kita tidak mau pusing dengan cara menjebolnya atau membuka pintu yang dari atas, tidak pusing. Tetapi yang kita tahu adalah bagaimana orang itu memiliki iman, memiliki kesepakatan untuk membawa si lumpuh ini ada di depan Yesus. Dan itu iman yang diwujud nyatakan di dalam tindakan. Dan ketika Yesus mengerti, melihat orang-orang ini, Tuhan tahu iman mereka. Dan ayat 5 di sini kita lihat. Ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, ketika dia sampai di situ, tentunya mujizat Tuhan terjadi. Bukan sekedar Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tidak. Tetapi ketika Tuhan melihat usaha orang ini, melihat tindakan-tindakan yang nyata sebagai wujud imannya, Tuhan pun akhirnya berkata, aku katakan kepadamu hari ini, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah. Dan orang itu berdiri dan berjalan. Dan orang itu mengalami mujizat, tentunya disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kadangkala Tuhan izinkan sakit penyakit atas hidup kita. Tetapi itu tidak membuat celaka bagi kita. Asalkan engkau tetap setia dan percaya kepada Yesus. Karena sesuatu itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Seperti seorang lumpuh ini, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana orang-orang itu bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dan banyak orang memuji nama Tuhan. Ya. Itu contoh tindakan nyata dari orang lumpuh. Yang kedua, mujizat kesembuhan 10 penderita kusta. Ya. Kita melihat di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19, tetapi kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Mari Mas. Orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mujizat selanjutnya adalah bagaimana ada namanya kesembuhan dari 10 penderita kusta. Ketika Tuhan Yesus ada di daerah Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, artinya ini ada di perbatasan dan dia ada di luar kota atau luar desa. Ketika hendak masuk ke sebuah desa, dia menjumpai 10 orang kusta. Budaya mereka, orang kusta itu tidak boleh hidup jadi satu dengan lingkungan di mana dia berada. Mungkin di sebuah desa, tidak boleh. Dia harus diasingkan. Dia harus hidup tersendiri di luar desa atau di luar kota. Dan ketika ada orang yang datang, dia harus berteriak, najis, najis. Supaya orang tahu dan jangan sampai di tempat itu karena ada orang kusta. Dan inilah problem yang terjadi permasalahan pada waktu itu dari 10 orang kusta. Ketika dia lihat Yesus, tentunya dia juga mendengar bagaimana Yesus ini yang melayani, yang membuat mujizat, Yesus ini yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mendengar, dia tahu, di situ dia timbul imannya. Dan ketika Yesus lewat di situ, dia berteriak,
Guru tolong kami. Yesus tolong kami. Yesus tolong kami. Dan apa yang terjadi? Tentunya ketika ditanya apa yang kamu inginkan dari aku, tentunya pasti begitu. Tuhan, aku ingin sembuh dari penyakitku. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Ketika Yesus berkata, oke, misalkan Tuhan berkata, baik, aku sembuhkan. Kisah ini apakah langsung kemudian 10 orang kusta sembuh? Justru Tuhan tidak berkata, aku katakan enggak. Hari ini kamu perlihatkan dirimu kepada para imam. Ya. Kenapa Tuhan berani berkata seperti itu? Si orang kusta ini minta disembuhkan. Mohon belas kasihan, tetapi jawaban Yesus supaya mereka menghadap para imam. Saudara, ini berkaitan dengan aturan yang ditetapkan pada zaman Musa, berkaitan dengan kehidupan orang kusta. Yang menentukan dia sudah tahir. Aturan-aturan seperti apa yang harus dia kerjakan itu di dalam imamat. Dan yang menentukan adalah para imam. Imamat 14. Dan Tuhan Yesus tidak menyalahi aturan itu. Ya. Ketika mereka berani melangkah yang kita baca tadi, ya, ketika mereka baru melangkah sampai di tengah jalan, mereka mengalami yang namanya kesembuhan. Sudah sampai ke para imam belum? Sudah sampai belum? Belum. Belum. Apa yang dia alami? Dia melakukan tindakan. Ya. Tuhan, aku pengen sembuh loh. Pelah kok suruh menghadap imam. Resikonya ketika mereka harus menghadap imam dengan kondisi seperti itu, bisa dirajam batu. Itu resiko. Tetapi mereka melakukan tindakan. Karena yang berkata Yesus dia percaya dia lakukan. Di tengah jalan mereka mengalami yang namanya kesembuhan, mujizat. Tetapi lihat, ketika 10 itu mengalami kesembuhan, satu orang yang berbalik tidak menghadap para imam dulu, tetapi dia berbalik kembali kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Satu orang ini kembali untuk apa? Mengucapkan syukur kepada Yesus dan memuji Tuhan. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Ternyata satu orang ini adalah orang Samaria. Di mana orang Samaria ini selalu dikucilkan dan dianggap orang yang tidak baik atau mungkin orang nomor kesekian bagi orang Israel pada waktu itu. Ya. Tetapi lihat, justru orang Samaria ini yang datang kembali kepada Yesus. Untuk apa? Memuji Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah buah dari tindakan nyata, dari mewujudkan imannya. Bagaimana dengan setiap kita? Adakah problem persoalan? Tentunya kita adalah orang-orang yang bukan orang super. Kita semua punya problem masing-masing. Kita semua punya persoalan masing-masing. Tetapi jawabannya Tuhannya sama, yaitu Yesus Kristus yang sanggup melakukan mujizat. Amin. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Percayakah engkau bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat? Atau engkau hari ini ragu-ragu? Atau engkau hari ini datang di sini sebagai pantas-pantas karena KTP-ku Kristen? Tidak tentunya. Tuhan ingin setiap kita, iman kita bertumbuh. Amin. Dan kita mewujud nyatakan iman kita dalam tindakan. Sehingga apa? Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang terakhir kita baca bersama-sama kesimpulan. Silakan pemuji menempatkan diri. 2, 3. Apapun pengurulan kita hari ini, nyatakan iman kita dalam tindakan karena mujizat masih ada. Sekali lagi 2, 3. Apapun pergumulan kita hari ini, nyatakan iman kita dalam tindakan karena mujizat masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang boleh kami pelajari saat ini. Bagaimana kami diajar untuk mewujud nyatakan iman kami dalam tindakan. Karena disitulah mujizat-Mu
terjadi atas kehidupan kami. Apapun saat ini problem yang kami hadapi, persoalan yang sedang kami hadapi, kami hanya percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan kami, yang lebih besar dari permasalahan kami. Dan kami percaya kami datang berseru di hadapan Engkau. Dan kami tahu waktunya akan tiba bahwa Tuhan, Engkau menyelesaikan segala persoalan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dari perkara ini. Biarlah iman kami semakin bangkit, iman kami semakin bertumbuh. Dari perkara ini kami boleh diajak mengerti, untuk kami boleh semakin melekat dan percaya kepada Engkau. Hamba-Mu selesai sampai di tempat ini, sampai di sini Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus memeteraikan segala sesuatunya atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, ku percaya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Rohmu. Sekali lagi, dengan segenap hatimu, mari katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu, Tuhan, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ada waktunya Engkau menyembuhkan setiap kami. Ada waktunya Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Ada waktunya Engkau turun tangan menolong kami. Saat ini kami berkata, oh Tuhan, ku percaya. Yes, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi Tuhan. Waktu kami berikan kepada-Mu. Katakan dengan lembutan, Tuhan, ku percaya
Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu sekerja. Dalam pikiran kami, banyak kami pikir, banyak hal-hal yang kami lihat, kami sebenarnya percaya, tetapi ada keraguan di dalam hati kami. Apa benar kuasa Tuhan terjadi? Hari ini kami mendapatkan bukan hanya bukan hanya firman secara pengetahuan, tetapi impartasi firman Tuhan. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Dan ketika kami bekerja, ketika kami tinggalkan tempat ini, kami sepertinya seorang diri, tetapi iman kami terus bekerja dalam kami. Amin. Menggenapi firman-firman yang hari ini kami dengar. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu atas kami. Berkuasa atas maut, berkuasa atas iklim, berkuasa atas makanan, 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan memberikan cukup untuk 5.000 orang. Siapa yang percaya mujizat? Angkat tangan. Terjadi sesuai dengan apa yang kami percaya. Terjadi apa yang sesuai dengan apa kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi apa yang akan kami katakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita mengucap syukur. Semuanya mengucap syukur. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Siapa percaya bahwa kita telah mengalami kebaikan Tuhan sampai seumur ini, sampai usia saya 58, saya mengalami banyak mujizat, banyak kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu mengucap syukur. Imani bahwa masalahmu selesai dengan kuasanya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan. Amin. Yang percaya bersama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bila firman Tuhan malam hari ini meneguhkan setiap kita. 4 contoh dari tokoh-tokoh di Alkitab yang kita simak bersama malam hari ini, biarlah menjadikan kita makin kuat, makin punya pengharapan dan terus teguh di dalam Dia. Satu hal yang kita tangkap dari kisah Nabi tadi, janda tadi, kenapa berkat itu berhenti ketika kita berkata tidak ada lagi. Artinya segala sesuatu ketika kita berkata tidak, maka akan berhenti. Jangan pernah berkata tidak bisa, tidak mampu, tidak sembuh, tidak ini, tidak itu, karena itu akan menghentikan berkat-berkat kita. Ya, biarlah kita semuanya menikmati, dan ketika kita dalam peperangan apapun, tetap puji-pujian dikumandangkan bagi Tuhan, sehingga kita akan mengalami kemenangan. Dan ketika kita mengalami kelumpuhan dalam apapun, seolah-olah pintu tertutup. Seperti orang lumpuh tadi, mau lewat pintu depan tidak bisa, belakang tidak bisa, tapi masih ada satu pintu dari atas, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Dan ketika kita melangkah dengan iman, sekalipun kita belum melihat kesembuhan, seperti orang kusta disembuhkan, karena dia melihat bahwa dia bertindak dengan iman, dia sembuh maka sembuh. Dan kita semuanya yang mengalami apapun kondisi kita tetap memiliki kekuatan dan mujizat dalam Tuhan. Amin. Baik, kita akan berikan persembahan kita. Silakan mempersiapkan sampul persembahan. Kita berdoa, kita angkat sampul persembahan kita.
Kita mengucap syukur di mana firman Tuhan mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami membawa persembahan hidup kami, segenap roh, jiwa, dan tubuh. Dan saat ini kami juga membawa persembahan kami berupa keuangan yang Tuhan percayakan atas kami. Seberapapun yang kami berikan, ini adalah pemberian kami yang didasari dengan kasih dan kerelaan hati untuk kami melayani bersama di tempat ini, untuk kami memberikan persembahan yang tulus di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan tuaian-tuaian yang besar atas setiap kami, dari setiap benih yang kami tabur. Dan tepat pada waktu-Mu semua menghasilkan tuaian yang besar dan buah-buah yang manis bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami berikan dengan ketulusan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa berikan persembahan dan angkat pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama berdoa bagi kotak doa kita. Kami tak pernah lelah-lelahnya kami terus berdoa. Amin. Mungkin jawaban Tuhan sudah Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan. Mereka sedang mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Untuk yang ke depan pun kami percaya. Amin. Mujizat, pertolongan, anugerah, kesehatan dari Tuhan. Tuhan berikan bagi setiap Amin. umat-Mu. Yes. Karena barang siapa yang meminta, mengetuk, pintu pasti dibukakan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa pintu dibukakan? Yang percaya Amin. katakan, amin. Kami berdoa juga untuk minyak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka meletakkan iman dan dasarnya firman Tuhan. Haleluya. Dan mereka memperkatakan perkataan mereka, perkataan iman bahwa kuasa Tuhan terjadi. Siapapun yang Tuhan mereka doakan, mereka urapi, mereka jamah dengan kuasa minyak,
Dan minyak itu Tuhan kami percaya bekerja dengan kuasa-Mu. Amin. Segala ikatan kuasa kegelapan, segala roh-roh kuasa iblis, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang berlibur, hari-hari ini mereka sedang ada di jalan, di mana di kota, dan mereka sedang berkunjung ke saudara-saudara yang lain. Tuhan berkati mereka, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Yes. Dan Tuhan bekerja, sampaikan kembali ke kota ini, kota Solo dengan sukacita, damai daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan iman dan percaya bahwa doa Tuhan, doa kita, Tuhan telah jawab. Tuhan telah berikan bagi kita suatu kasih karunia. Terima kasih, hanya di dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan,